Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mencoba untuk berbicara diskusi ringan dengan praktisi dan pakar bidang IT terkait dengan pengembangan perguruan tinggi. Beliau adalah Bapak Hasib. Gimana menurut jenengan Pak Hasib, saat ini perkembangan dunia pendidikan demikian pesat yang didukung dan didorong oleh kondisi, yaitu pandemi ini yang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini? Ya, memang ini ya, di era sekarang itu kan kita sudah mulai, bukan mulai lagi, memang sudah berjalan, ada istilah yang namanya IoT gitu ya, yang namanya kalau nggak salah Internet of Things gitu ya, itu Internet istilah, of Things, itu istilah kerennya. Tapi ada lagi yang sekarang juga IT gitu ya, Internet of Industrial Technology gitu ya. Jadi, nah pendidikan itu juga bagian dari yang namanya industri layanan atau industri pendidikan. Oleh karena itu, nah untuk menuju atau mengusulkan itu memang sudah hal yang memang harus seakan mutlak ya, karena semua layanan harus sudah berbasis yang namanya sistem informasi. Oleh karena itu, kampus yang mau berkembang memang sudah sewajarnya atau memang harus gitu ya, harus bahwa pondasinya memang harus berbasis itu memang tuntutan yang tidak bisa dihindari, apalagi di era sekarang ya, era pandemi yang memang menuntut orang harus physical distancing atau distance learning atau transformasi ilmu yang harus cepat dan lain sebagainya, itu memang tuntutan. Nah, di kampus-kampus kita nih harapannya ini harap dan wajib gitu ya, bahwa semua kampus itu harus mempunyai yang namanya pengetahuan atau SDM yang mulai memahami tentang IT. Jadi IT itu bukan berarti harus orang yang pinter IT itu tidak. Nah ini IT sebetulnya apa bagi perguruan tinggi? Bagi perguruan tinggi itu bagaimana kita peka terhadap perkembangan teknologi yang ada di kampus gitu, atau perkembangan teknologi. Nah, itu untuk mensupport kampus. Dan tidak harus kita itu memahami detail, karena kampus kita tahu sendiri, kita backgroundnya macam-macam, ada yang kita berbasis agama dan tidak berbasis sains murni gitu ya. Nah, tapi yang paling penting kalau kita sudah peka terhadap teknologi, maka kita akan bisa mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu bagaimana? Maka kita bisa merekrut atau meng-hire baik perorangan maupun ini ya, perusahaan apa-apa untuk mengembangkan teknologi di kampus kita. Jadi kita tidak harus merubah yang namanya budaya, apalagi kita pesantren gitu. Itu tidak harus, karena memang tapi kepekaan dan pemahaman IT ini yang paling penting. Nah, oleh karena itu kampus itu memang harus segera itu, biar larinya lebih cepat gitu. Ini kita bicara tentang pentingnya IT. Ya, tentu juga ketika bicara tentang penting, ada risiko yang akan muncul ketika kampus itu tidak mengikuti perkembangan IT terkait dengan pengembangan kampus. Nah, kira-kira risiko seperti apa? Risiko itu pasti ya, ada plus dan minus gitu ya. Tapi kita pasti akan bisa menimbang plusnya seberapa, minusnya berapa. Ada imbas yang harus kita perhatikan dan ada impact juga yang harus kita perhatikan juga. Nah, bagaimana dengan kampus yang tidak mengikuti? Itu bukan itu tidak harus langsung terlibat, juga enggak juga Pak. Tapi akan kita tahu bahwa persaingan ini sangat kuat. Betul. Untuk menjaga kultur ya, mungkin ketakutan kita ini persoalan kultur yang nanti akan terkontaminasi kan. Itu asumsi sebenarnya. Jadi bagaimana kita mengemas, justru itu tantangan ya. Justru itu tantangan, bagaimana kita mengemas budaya kita ini mengikuti era IT dan tanpa harus merubah gitu, merubah kultur dari kampus-kampus kita, terutama yang berbasis pesantren kayak begini. Jadi ya pasti akan lambat ya, bukan tergilas secara kasar, enggak juga sih Pak. Kita tahu bahwa perguruan tinggi saat ini untuk administrasi yang kemarin-kemarin kita masih dengan kertas, sekarang sudah paperless. Itu memang IT sangat berguna sekali untuk penyederhanaan administrasi. Realnya manfaat IT ini seperti apa bagi kampus? Yang jelas
akses cepat ya, terus transaksi cepat, layanan akan menjadi cepat. Dan ketika layanan cepat, maka kepuasan pelanggan dalam hal ini mahasiswa atau stakeholder yang berhubungan kita juga akan nyaman gitu, akan cepat. Tapi bicara paperless dan tidak, paperless dan menggunakan paper, memang walaupun menggunakan sistem IT yang serba digital, itu tetap yang namanya sistem backup itu wajib ada, Pak. Jadi karena yang namanya digital itu akan rentan terhadap yang namanya, kita tetap akan butuh yang namanya energi ya, baik listrik maupun ini. Itu di kita memang harus belum ini ya, belum settle ya. Artinya bagaimana penyimpanan data. Nah, itu tetap harus ada yang namanya backup. Nah, kira-kira sejauh mana masyarakat bisa mengakses perguruan tinggi? Jadi gini, IT ini kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Ada dua, jadi ada sistem untuk mempercepat layanan baik di internal dan ada yang sifatnya untuk publikasi. Nah, ini catatannya layanan ya. Layanan publikasi. Nah, publikasi ini maka di sana ada hal yang memang harus dikonsumsi publik dan tidak. Yang disebut publik itu juga ada terpisah lagi. Ada yang sifatnya publik antar stakeholder, ada yang publik murni untuk masyarakat. Nah, caranya bagaimana supaya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin? Maka tadi kita harus peka terhadap perkembangan. Karena kita ini memang di negara kita ada kementerian, bagaimana perkembangan kementerian, maka kita harus mengikuti itu. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Apa yang dibutuhkan masyarakat? Maka kajian-kajian kita atau local wisdom kita ya harus kita publish. Baik melalui karya ilmiah, jurnal atau mungkin media-media online begitu karena itu yang memang akan dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengkonsumsi yang sifatnya hoax. Tapi jangan lupa sumber informasi yang apa namanya yang akan kita publikasikan melalui sistem informasi itu ya, maka harus ada jaminan kebenaran ya. Jaminan kebenaran dalam hal ini itu ditandai dengan salah satunya, Pak. Ini salah satunya adalah dengan alamat yang memang resmi dari kampus-kampus itu dengan domain ACID atau apa gitu. Artinya kampus bisa mengeksplorasi potensi yang ada di kampus itu sendiri. Masyarakat. Nah, bisa mengakses. Tentunya kita pasti ada filter mana yang memang konsumsi publik, mana konsumsi internal, mana konsumsi antar stakeholder. Jadi antar stakeholder itu misalkan baik antar kementerian atau mungkin antar instansi yang lain itu mana. Kira-kira gitu. Baik, Mas Hasib, ini luar biasa pencerahan bagi kita semua terkait tentang pentingnya IT untuk pengembangan kampus.